Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @freddy_raskin. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Salapati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tahun 1992. Dua rantang nasi dengan isian lauk lengkap disiapkan Wati sejak pagi. Siang itu suaminya, Ansori, akan merantau ke pulau seberang untuk mencari peruntungan. Masakan-masakan terbaik dijejalkan Wati ke dalam rantang. Ada lele dan nila goreng, sayur terong, serundeng dan tempe bacem. Semuanya dimasak Wati sebaik mungkin agar suaminya bersemangat. Biasanya Ansori akan pergi 3-6 bulan lamanya, sampai proyek pembangunan gedung yang membutuhkan tangannya selesai. Wati tidak bisa mengantar Ansori sampai ke pelabuhan siang itu. Jarak dusun dan pelabuhan yang jauh tidak memungkinkan Wati untuk mengantar. Apalagi tahun-tahun itu tidak banyak orang memiliki sepeda motor. Wati hanya bisa mengantar Ansori sampai ke pangkalan ojek, lalu membiarkan Ansori perlahan menjauh di atas boncengan dengan tas besar dan dua rantang yang ditentengnya. Wati melempar senyum dan membatin doa, berharap suaminya selamat sampai tempat kerjanya dan bisa pulang sebelum bulan puasa nanti dengan banyak uang. Sepeninggal Ansori, Wati kembali melanjutkan aktivitasnya, berkumpul dengan ibu-ibu yang sedang mengupasi kulit pala. Sugi, anak semata wayangnya, masih belum pulang dari bermain. "Sudah berangkat, Wat, suamimu?" Bu Ayu menanyai Wati yang mulai ikut mengupas. "Sudah, Bu, tadi saya antar ke pangkalan ojek," sahut Wati sambil tangannya memindahkan tumpukan buah pala baru. Menjelang maghrib, Wati baru pulang ke rumahnya. Di halaman, Sugi tampak sudah bersiap pergi ke musola dengan sarung yang membekap tubuhnya. Wati pun masuk ke dalam rumah, lalu menyalakan lampu petromak. Ditunggunya Sugi mengaji sambil merapikan baju-baju milik suaminya yang tadi tidak jadi dibawa. Wati baru saja hendak memejamkan mata waktu As'ad tetangganya mengetuk pintu rumah dengan keras. Wati menyambar kerudung ala kadarnya, lalu menemui As'ad di depan pintu. Ternyata tidak hanya As'ad di depan, ada Pak RT juga yang mendampingi. Pak RT lalu meminta Wati untuk tenang dan bersabar. Wati bingung dengan ucapan Pak RT. Setelah saling lirik dengan As'ad, Pak RT menceritakan jika kapal yang ditumpangi Ansori karang di tengah selat. Ada polisi dan orang syah bandar yang mengabari ke rumah kepala desa. Nama Ansori tercatat di data manifest penumpang yang ikut di atas kapal. Pak Kades selalu memberitahu Pak RT dan As'ad, sekaligus meminta mereka mengabari keluarga Ansori. Mendengar itu, Wati mendadak lemas. Tubuhnya ambruk seketika. Pak RT dan As'ad membopong Wati ke ruang tamu. Belum pasti apakah Ansori menjadi korban, tapi Wati sudah terlanjur sedih. Pak RT dan beberapa tetangga berulang kali mencoba menghibur Wati, membantu menjelaskan jika petugas masih berusaha mencari. Esoknya, Wati terus bertanya ke semua orang yang berpergian ke arah pelabuhan. Wati ingin tahu perkembangan pencarian korban kapal tenggelam. Pak Kades juga tidak luput dari pertanyaan Wati. Sehari, Wati bisa 3 kali mencari Pak Kades di rumahnya. Sampai hari ketiga, tidak ada satupun yang memberi kabar keberadaan Ansori. Jawabannya selalu sama, pencarian masih dilakukan. Wati mulai pasrah, tapi terus berharap
suaminya bisa secepatnya ditemukan. Di malam keempat, pintu rumah Wati diketuk pelan. Wati yang sedang menjahit seragam milik Sugi langsung menyambut tamu yang ada di depan pintu. Dia berharap itu adalah Pak RT yang membawa kabar gembira. Ya Allah, Kang Ansori. Wati seperti tidak percaya. Suaminya berdiri di depan pintu. Gerimis sedang turun di luar rumah. Lampu petromak tetangga terlihat sudah padam. Wati langsung menyeret tubuh Ansori ke dalam rumah. Diremas-remasnya lengan suaminya. Baju Ansori tampak basah kuyup. Alhamdulillah Kang, sampean selamat. Wati seperti tidak percaya menatap suaminya. Ansori terlihat diam dengan wajah pucat, bibirnya memutih seperti menahan dingin. Dingin dek. Ansori bergumam menggigil. Wati langsung sadar. Dia pergi ke belakang mengambil pakaian kering dan sarung. Dilepasnya baju basah Ansori, lalu dilemparnya ke dalam ember. Wati sibuk memasak air. Hatinya terasa campur aduk, antara lega, senang, dan bingung. Di pikirannya, Wati hanya bisa mengucap syukur karena suami yang dikhawatirkannya akhirnya bisa pulang. Segelas kopi panas dibawa Wati ke meja ruang tamu. Ansori tampak duduk diam menatap kosong keluar. Masih dingin mas, kamu minum dulu kopinya, habis ini saya ambilkan nasi. Wati menyodorkan gelas dan terus menatap wajah Ansori. 12 tahun menikahi Ansori, Wati tidak pernah merasa secinta ini kepada suaminya. Setelah nasi, lauk, telur, dadar matang, Wati membawanya ke depan Ansori. Suaminya itu makan dengan lahap. Saat makan, Wati melihat kepala suaminya kembali basah. Dikiranya itu keringat yang keluar dari kepala suaminya. Padahal saat itu malam sedang terasa dingin. Wati mendampingi Ansori sambil terus mengelap kepala suaminya yang basah. Air seolah tidak berhenti mengalir dari lekuk kepala belakang suaminya. Saat Wati sibuk memperhatikan leher suaminya, Ansori tiba-tiba memutar lehernya. Dek, ayo tidur, aku capek. Wati sedikit terkejut. Lalu ia menatap Ansori yang terlihat sayu. Suaminya itu terlihat lebih pucat. Saya bersihkan dulu mas kasurnya supaya tidak kotor, sahut Wati. Diambilnya penebah yang terbuat dari lidi untuk membersihkan kasurnya. Wati mengganti spray kasurnya dengan yang baru. Wati mengangkat spray tinggi-tinggi agar menutupi kasur kapuk. Kain spray berwarna putih melayang pelan. Tiba-tiba, tubuh Ansori sudah berdiri di samping Wati. Hampir saja Wati menjerit karena kaget. Ansori melihatnya dengan tatapan kosong. Penebahnya, kamu taruh di luar saja, dek. Wati sempat berdiri mematung sejenak, sebelum kemudian menuruti suaminya. Wati mulai merasa aneh. Karena selama ini, suaminya selalu meminta agar memasang penebah di samping kasur saat tidur. Ditaruhnya penebah di depan pintu kamar. Wati lalu masuk lagi dan naik ke atas kasur mengikuti Ansori yang sudah merebahkan tubuhnya. Wati mulai merasakan gelagat aneh suaminya. Ansori tidur miring membelakangi Wati, padahal biasanya Ansori tidur dalam posisi terlentang. Wati memeluk Ansori dari belakang. Tubuhnya terasa dingin, seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Tidak butuh waktu lama, Wati langsung terlelap. Di dalam mimpi, Wati menemukan dirinya tiba-tiba berada di atas kapal. Diamatinya sekeliling kapal, tidak ada satu orang pun yang dikenalinya. Wati berjalan mengelilingi kapal. Dia menemukan Ansori sedang duduk sendiri di kursi belakang penumpang. Wati mendekat dan mengajak Ansori berbicara, tapi suaminya itu seolah tidak mendengar. Ansori asik membuka bekalnya, dicampurnya lauk pauk yang sudah dibawa dari rumah. Wati hanya bisa mengamati. Di tengah makan Ansori, tiba-tiba hujan lebat turun di luar. Mendadak kapal mulai terguncang. Sepertinya ada gelombang tinggi di depan kapal. Ansori terlihat panik. Ditutupnya rantang, lalu mengintip ke depan jendela.
Di luar orang-orang saling mencari tempat aman. Ada yang berpegangan ke tiang-tiang kapal. Ada ibu-ibu yang membekap erat anaknya. Kapal bergoyang semakin kencang. Di luar orang mulai berteriak. Air masuk, lompat. Ansori yang tidak bisa berenang semakin terlihat panik. Antara bertahan di dalam kapal atau ikut keluar bersama penumpang lainnya. Mendadak, kapal seperti dengan cepat tenggelam. Wati mencoba meraih Ansori, tapi tangannya tidak pernah sampai menggapai. Air sudah masuk separuh di ruang penumpang. Tolong, tolong! Ansori berteriak sambil memegangi pipa besi di langit-langit ruang penumpang. Petugas kapal yang membagikan pelampung di luar tidak mendengar. Wati ikut panik melihat air yang seketika sudah sampai di leher Ansori. Kang! Wati berteriak, lalu tubuhnya terbangun. Wati membuka mata, dicarinya Ansori yang tadi tidur di depannya. Kang! Kang! Wati bangun mencari Ansori yang sebelumnya tidur di sebelahnya. Wati lalu mendengar ada suara orang yang sedang menangis terseduh. Sumbernya berasal dari halaman belakang rumah. Pelan-pelan dicarinya suara itu. Setelah membuka pintu belakang, Wati melihat suaminya sedang duduk di dekat sumur. Tangannya menutupi wajah. Wati mendekat dan menggoyangkan pundak Ansori. Ansori membuka jari-jari tangan yang menutupi wajahnya. Wati terjengkang ke belakang. Wajah Ansori tampak pucat. Pipinya berlubang mengeluarkan air bercampur darah. Ikhlas no aku ya dek, Ansori berkata sambil menatap dingin ke Wati. Tidak kuat melihat wujud di depannya, Wati lalu pingsan. Wati baru bangun setelah matahari terbit. Sugi yang menemukan ibunya tergeletak ketika akan mandi sebelum berangkat sekolah. Wati lalu digotong ke rumah tetangga di depan rumah. Begitu bangun, Wati langsung berteriak-teriak memanggil nama Ansori. Uyut Saleh yang dari pagi menemani Wati langsung mengucap wajah cucunya itu dengan air putih. Lalu diminumkannya ke mulut Wati. Setelah air masuk ke mulutnya, Wati baru mulai tenang. Orang kalau sudah kena bau mayat seperti ini, kata Uyut Slamet pada ayah kandung Wati. Tetangga sudah mulai buyar saat itu. Hanya Wati, kedua orang tua kandungnya bersama Uyut Saleh dan Pak RT. Wati yang masih bingung, masih berusaha mencari di mana keberadaan Ansori. Dia tidak menemukan ada suaminya di antara orang-orang itu. Kang Ansori di mana Pak Yud? Wati mengajak berbicara Uyut Saleh dan ayahnya. Semua orang di ruangan menggeleng. Mereka tidak bisa menjawab karena memang sejak kabar kapal yang dinaiki Ansori karam, pria itu tidak pernah ada kabar kecuali Uyut Saleh. Kakek satu yang sudah berusia 80-an tahun itu seperti paham. Ansori sudah jauh, tidak akan pulang, sahut Uyut Saleh. Wati tidak terima dengan ucapan kakeknya itu, seolah mengisyaratkan jika Ansori sudah mati. Wati lalu bergegas pergi ke rumahnya. Diambilnya baju basah Ansori yang sempat direndam di ember. Wati membawa setelan pakaian basah milik suaminya di depan orang-orang yang masih berkumpul di rumah orang tuanya. Dia berusaha meyakinkan semua orang jika suaminya memang benar-benar pulang. Uyut Saleh lalu berbisik ke telinga ayah Wati. Iya Wat, suamimu masih ada urusan. Besok ketemu dia dengan saya. Kamu istirahat dulu, kata Uyut Saleh menenangkan Wati. Akhirnya Wati mau dibujuk. Dia kemudian memilih kembali ke rumahnya. Wati seperti lupa tentang pertemuan terakhirnya dengan Ansori yang membuatnya pingsan. Esok harinya, Wati sudah berdiri di depan pintu kayu rumah Uyut Saleh. Dia menagih janji kakeknya itu agar bisa bertemu dengan Ansori. Uyut Saleh tertawa terkekeh saat melihat Wati di depan rumahnya. Minum dulu airnya, setelah ini baru berangkat menemui suamimu. Uyut Saleh menyodorkan segelas wedang uwuh dengan bermacam tanaman di dalamnya.
Wati menyeruput minuman yang masih mengumpulkan asap tipis itu. Uyut Saleh lalu masuk ke dalam kamar yang tertutup tirai. Wati menunggu dengan tidak sabar. Diliriknya ke arah kamar kakeknya yang sudah lama tinggal sendiri itu. Perlahan, matanya terasa semakin mengantuk. Wati lalu tertidur dengan pulas di atas kursi kayu. Tidak lama kemudian Uyut Saleh keluar sambil membawa baskom berisi air bening dan kelopak-kelopak bunga. Dia mendekati Wati, lalu meletakkan baskom itu tepat di pangkuannya. Wati tersadar di dalam tidurnya. Kali ini dirinya kembali diperlihatkan suasana ketika air laut sudah memenuhi kapal yang ditumpangi Ansori. Wati kembali mencari suaminya di tempatnya terakhir melihat Ansori makan. Air sudah menenggelamkan seisi ruang penumpang. Dilihatnya Ansori sedang megap-megap meregang nyawa karena terjebak di dalam air. Hati Wati teriris melihat suaminya mengalami sakaratul maut. Sedetik kemudian, Wati dikagetkan dengan munculnya dua orang pria dengan rambut panjang dan bertelanjang dada. Dua pria itu menyeret Ansori dari dalam ruang penumpang. Wati mengikuti dari belakang. Belum hilang kesedihannya, tapi sudah ada hal lain yang membuatnya terkejut. Dua orang itu masing-masing mengapit lengan Ansori, membawanya keluar. Badan kapal sudah tenggelam seluruhnya. Wati terus mengikuti. Dia mengira dua orang itu akan membawa Ansori ke permukaan agar bisa bernafas. Tapi ternyata Ansori malah dibawa semakin dalam ke jantung lautan. Keduanya berenang cepat, bahkan lebih cepat dari kapal yang sedang tenggelam. Warna air laut semakin pekat. Pandangan Wati terus mengikuti laju berenang dua orang yang menggunakan celana beludru berwarna hijau itu. Sampai kemudian ada sebuah lorong yang tampak bersinar di tengah bebatuan karang laut. Tubuh lemah Ansori ikut masuk bersama dua orang itu ke dalamnya. Cahaya keemasan di ujung lorong sempat membuat Wati seperti kehilangan kesadaran sesaat. Begitu pandangannya kembali, Wati dikagetkan dengan pemandangan indah yang ada di hadapannya. Ada rumah dengan kubah-kubah megah keemasan berjajar. Wati lalu kembali mencari kemana Ansori dibawa dua orang yang tidak dikenalnya itu. Rupanya mereka menuju sebuah rumah yang terlihat lebih besar dari rumah lainnya. Sekejap Wati tiba-tiba sudah berada di dalamnya. Dilihatnya Ansori sudah duduk di salah satu kursi, ditemani beberapa orang pria dan wanita. Ansori terlihat bahagia. Dia tertawa-tawa, seolah sudah lama berada di tempat tersebut. Ansori lalu melirik ke arah Wati. Dia melambaikan tangan. Wati mendekat sambil menahan kerinduan kepada suaminya itu. Ansori memeluk Wati dan membelai rambutnya. "Mas sudah bahagia di sini. Ikhlaskan ya, Dek," kata Ansori sambil menatap lekat mata Wati. Tangan Wati menggenggam erat tubuh Ansori, seperti tidak ingin melepasnya lagi. Mendadak semuanya menjadi gelap. Wati terbangun dalam keadaan terduduk di kursi Uyut Saleh sambil memangku sebaskom air. "Sudah nak, jangan dicari lagi. Ansori sudah beda alam sekarang. Ikhlaskan." Uyut Saleh menasihati Wati yang terlihat belum ikhlas melepaskan suaminya. Uyut Saleh mengatakan jika jasad Ansori kemungkinan sudah mati dengan karamnya kapal yang membawanya. Tapi sukmanya masih ada dan kini tinggal di alam gaib penduduk lautan. Uyut Saleh menyebutnya dengan istilah salapati. Orang yang mengalami hal itu diyakini akan mengalami dua kali kematian. Karena proses kematiannya tidak sempurna. Satu, kematian tubuh fisik, dan yang kedua, kematian sukmanya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.